Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Juna di channel baru saya nih, namanya Open Buyer. Nah, channel Open Buyer, kalau di channel saya yang lama namanya Juna Jos ya, sekarang juga masih ada. Tapi memang disuruh sama orang-orang itu ya, disuruh supaya niche ya. Niche itu dibedain gitu, kontennya niche gitu, satu topik aja gitu. Makanya ini bikin channel baru ya. Jadi sama sekali nggak ada subscribernya, nol. Jadi bagi teman-teman yang suka sama Open Buyer ini, bisa subscribe ya, biar nggak nol-nol banget begitu. Oke teman-teman, di channel Juna Jos saya itu sebenarnya Open Buyer itu ada berapa channel ya? Maksudnya ada berapa video ya? Bentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini channel saya, terus saya ke playlist ya. Nah, ini Open Buyer ada dua nih, ada dua video. Tapi saya nggak bikin di sana teman-teman. Jadi saya bikin channel baru aja, biar jangka panjangnya lebih bagus katanya begitu. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya Open Buyer ini. Ini informasi Open Buyer yang pertama. Ini datang dari Bu Esther. Tapi sebelum mulai seperti biasa teman-teman, kita berpantun dulu. Sebagai manusia, kita tidak boleh omdo. Kalau kita omdo, nanti bisa terlihat bodoh. Si bocil disuruh ngerjain PR, malah main Nintendo. Gara-gara main Nintendo, akhirnya distrap sama guru disuruh pakai bando. Habis pakai bando, sama guru disuruh beliin gado-gado. Beli gado-gadonya itu agak jauh, mesti pakai sepeda. Sepedanya ternyata sepeda torpedo. Pas ketemu tukang gado-gadonya, nggak taunya dia sedang nonton bola, nonton si Ronaldo. Kenalan sama tukang gado-gado, ternyata namanya Pak Widodo. Pas mau bayar, nggak taunya dompet kosong, nggak ada uang di saldo. Daripada manyun, mending kita jalan-jalan ke kota yang paling indah rupawan dan mempesona, yaitu kota Manado. Yeay. Mantap sekali. Oke teman-teman, kali ini kita mulai ya Open Buyer ya. Opnya begitu aja, soalnya nggak sempet bikin video opening, ya udah pantun aja lah. Oke teman-teman, sebenarnya ini saya belum sesinya bikin video YouTube ya, belum sesi konten YouTube sebenarnya. Cuma ini ada Open Buyer, jadi harus buru-buru di launchingin teman-teman. Open Buyer ini datang dari Bu Esther. Kita lihat ya langsung aja. Open Buyer itu apa sih? Bagi yang belum tahu ya, Open Buyer itu apa sih? Sesuai sama judulnya, Open Buyer. Jadi ada buyer yang sedang open gitu. Maksudnya gini, seorang pembeli, buyer kan pembeli kan? Buyer itu pembeli. Jadi dia mau beli barang gitu loh teman-teman. Maksudnya dia udah ready duitnya untuk membeli suatu barang atau produk atau jasa, ya nggak tau lah apalah. Yang penting dia, yang jelas dia punya uang untuk membeli sesuatu. Nah gitu, open buyer gitu istilahnya, open buyer gitulah ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ke TKP. Nah ini dia nih teman-teman open buyernya. Ini saya bacain ya. Jadi ada kriterianya. Oke, seperti ini teman-teman open buyer. Jadi ada kriterianya ya teman-teman ya. Jadi kalau open buyer ini gini teman-teman. Semoga teman-teman dapat ya. Semoga ini rezekinya teman-teman gitu. Jadi setelah saya share open buyer ini, ya teman-teman juga share ke WA-nya teman-teman semua gitu. Siapa tahu ini rezekinya kita gitu loh. Jadi nanti kalau ada profit, kita nanti bagi rata aja gitu. Kalau ada profit ya, semoga ini rezekinya kita semua gitu teman-teman. Jadi apa namanya, cuma agak susah sih memang ya, karena ini kuantitinya besar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita coba ya kan. Selagi masih ada kesempatan, kita sikat aja. Oke teman-teman, ini ada kriterianya ya. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan open buyer, mau buka open buyer, silahkan hubungi saya lewat WA ya. Nanti kita buka open buyer. Nah ada kriterianya seperti ini teman-teman. Jadi kalau data jelas ya, nanti aku bantu broadcast. Jadi gini, ini ada WA dari Bu Esther ya. Ada WA dari Bu Esther. Jadi saya bilang ke Bu Esther, Bu, tolong bukan isi data ya, jawab pertanyaan dulu. Jadi ada kriterianya teman-teman, nggak bisa asal bikin open buyer begitu aja. Jadi harus jawab dulu pertanyaan perdana seperti itu. Nah ini pertanyaan perdananya begini nanti. Nah ini ada pengantarnya ya. Open buyer kriteria, kalau data jelas nanti aku bantu broadcast ke 3.500 broker. Jadi sekarang udah 3.900, saya di HP saya ini ada 3.900 WA broker semua teman-teman. Nah ini gratis ya. Sebaliknya kalau data tidak jelas dan buyer tidak serius beli, aku nggak berani broadcast karena beresiko WA aku kena ban karena banyak orang yang report negatif karena menyebarkan informasi palsu pada orang banyak. Jadi saya kasih apa namanya yang jelek-jeleknya dulu lah gitu ya. Terus perihal sebar WA ini aku biasa buka open seller. Jadi di jasa WA broadcast.com
Jadi teman-teman kalau mau nge-broadcast itu bisa lewat ini webnya jasawabroadcast.com gitu ya. Itu harganya 500.000 per sekali sebar. Jadi sekali sebar doang itu 550.000. Tapi ini aku kasih gratis karena open buyer ini memang spesial teman-teman. Ya karena ini mutualisme ya, sama-sama menguntungkan. Jadi saya nggak kena incas. Mohon pertanyaan-pertanyaan awal ini dijawab dengan benar. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan yang lebih detail tentang produknya aku tanyakan lagi gitu kan. Ini kita read more. Maaf aku nantinya akan banyak pertanyaan, mohon untuk semua pertanyaanku dijawab karena nanti ada pertanyaan tersebut, karena nantinya pertanyaan tersebut adalah hasil estafet dari para broker gitu. Jadi yang diisi ya kan, ini ada 10 pertanyaan perdana ya, ada 10 pertanyaan perdana teman-teman. Nanti pertanyaan ini saya copy ya, jadi nanti teman-teman bisa bandingin ya. Nah ini 10 pertanyaan perdana, yaitu yang pertama adalah barang atau jasa atau suatu apa yang dicari, nah, atau sesuatu apa yang dicari, jadi barangnya apa gitu misalnya gitu ya, atau jasa lah. Terus yang nomor 2 adalah apakah buyer pasti siap beli jika barang sesuai dengan kriteria buyer. Jadi apakah si buyer itu siap beli teman-teman. Jadi kalau barangnya oke, buyer siap beli gitu kan. Terus nomor 3, apakah buyer pasti mau bertemu dengan seller jika kriteria barang sesuai sebelum terjadi transaksi. Jadi ada proses ketemuannya dulu. Nah dia mau nggak ketemu gitu. Kalau nggak mau kan serem ya teman-teman ya gitu. Nah yang keempat adalah status buyer ini tangan keberapa atau langsung owner buyer. Jadi maksudnya dia tuh A atau A1 lah gitu ya. Kalau A kan yang punya duit. Nah kalau A1 itu temennya si yang punya duit gitu. Maksudnya gitu. Bisa A2, bisa A3. Jadi temennya lagi gitu ya. Kalau bisa sih A sama A1-nya gitu ya. Terus yang nomor 5 adalah buyer mau beli seberapa banyak. Jadi dia kuantitinya mau beli berapa banyak gitu ya. Terus nomor 6, buyer mau beli rutin atau tidak gitu. Dia mau rutin apa enggak, kalau cocok, kalau bisa beli rutin ya kan kita dapat komisi terus teman-teman. Gitu loh. Maksudnya kalau beli rutin kan asik. Nah, terus yang ketujuh adalah mencari seller di kota apa. Jadi tergantung si buyernya nih, dia mau seller di kota apa. Tapi biasanya sih bebas-bebas aja ya kalau cocok. Tapi bisa juga di kota-kota tertentu yang diinginkan gitu ya. Terus yang nomor 8, buyer ada di kota apa. Nah, jadi kita perlu tahu juga ini yang punya duit tinggalnya di kota apa gitu. Terus habis itu yang nomor 9, berani beli barang dengan harga berapa. Jadi dia berani dengan harga berapa gitu teman-teman. Jadi kita open aja nih harganya ya. Nanti teman-teman harus apa nih. Jadi nanti gimana? Nanti tergantung kondisinya. Apakah kita harus nyari barang dengan harga di bawah itu atau kita markup di atas itu gitu. Nanti ya nanti. Terus habis itu seandainya separah-parahnya nih, mudah-mudahan nggak terjadi ya teman-teman. Yaitu jika terjadi bypass gitu. Bypass itu tanpa sepengetahuan kita. Kita kan sebagai broker nih ceritanya. Nah, antara buyer dan seller, apakah kami para broker tetap dapat komisinya? Nah, gitu ya. Gitulah ya. Jadi ada 10 pertanyaan. Ini 10 pertanyaan perdana sebenarnya yang harus dijawab nih ya. Ya dijawabnya oleh kalau nggak seorang A atau nggak A1 teman-teman gitu ya. Kalau nggak seorang A1 lah, paling nggak A1 lah gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi mohon diisi yang bisa diisi, soalnya broker dan seller butuh data perdana ini, thank you. Nah gitu ya. Nah ini ada jawabannya nih teman-teman, ada jawabannya. Jadi ini saya copy dulu lah ya. Ini saya copy dulu apa namanya tuh pertanyaannya, bentar. Nah ini ya teman-teman, jadi ini pertanyaannya saya taruh di kiri, jawabannya di kanan ya, biar kelihatan aja gitu. Nanti kita sambung lagi khusus untuk WA-nya doang gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini 10 pertanyaan perdana yang tadi ya. Jadi yang pertama adalah barang atau jasa atau sesuatu apa yang dicari gitu. Nah dia bales asam Jawa, dia bilang asam Jawa. Saya nggak tahu asam Jawa itu apa ya teman-teman, tapi nanti ada ininya, ada barangnya, ada foto barangnya, ada videonya juga. Oke, daripada penasaran teman-teman ya, kita lihat aja ya. Nah ini di Google ya, gunanya asam Jawa, saya ketik keywordnya gunanya asam Jawa itu apa. Nah ini asam Jawa adalah sumber kaya vitamin C serta antioksidan lain, kekebalan tubuh ya, fungsinya ya meningkatkan. Nah ini banyak banget teman-teman, jadi ini untuk kesehatan ya tuh ya, teman-teman bisa baca-baca sendiri ya, asam Jawa itu untuk kesehatan lah pokoknya. Sekarang kita lihat gambarnya seperti apa sih ya kan, kita ke image ya, ke image. Nah ini kayak gini nih, asam Jawa tuh kayak begini teman-teman. Nah gini ya, kayak kacang ya gitu ya, asam Jawa tuh seperti itulah kira-kira. Oke kalau gitu kita lanjut ya. Oke ya, yang dicari tuh asam Jawa teman-teman. Nah gitu. Terus yang kedua ya, apakah buyer siap beli jika barang sesuai dengan kriteria buyer. Apakah buyer siap beli jika barang kriterianya sesuai ya, kriteria sesuai. Nah dia balesnya ya, nomor 2 ya nih ya tuh ya. Jadi dia siap beli teman-teman. Mantap nggak tuh? Mantap ya kan. Terus abis itu apakah buyer ya kan pasti mau bertemu dengan seller jika kriteria barang sesuai sebelum terjadi transaksi. Jadi mau ketemuan nggak nih? Nomor 3 dijawab iya. Jadi dia mau ketemu nih sama si sellernya teman-teman gitu ya. Nah nomor 4 adalah status buyer ini tangan keberapa. Ada iklan teman-teman, kami tawarkan kacamata lagi, aduh ya biasalah
ya begini ya kalau WA tuh muncul notif ya. Nomor 4 kita lanjutkan. Tadi ada gangguan. Nomor 4, status bayar ini tangan keberapa atau langsung ke owner buyer, teman-teman. Nah, nomor 4 adalah langsung owner direct ke buyer. Langsung owner direct ke buyer. Oke, maksudnya itu langsung yang punya duit ya gitu ya. Oke, habis itu pokoknya intinya bayarnya adalah gitu intinya ya. Terus nomor 5 adalah buyer mau beli seberapa banyak, teman-teman. Dia mau beli itu nomor 5 satu kontainer, teman-teman. Tuh, satu kontainer kebutuhannya minimal 25 ton. Satu kontainer kebutuhannya minimal 25 ton ya. Satu kontainer itu berapa ton ya? Coba kita lihat ya, saya nggak tahu sih. Kita lihat sama-sama kapasitas satu kontainer. Nah, ini kita ke all jenis kontainer ya, berapa ton. Nah, ini jenis kontainer 20 feet, 40 feet ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ya perbandingan nih kontainer nih. Jadi kalau 20 feet itu beratnya 22 ton ya. Kalau 40 feet itu 47 ton. Jadi beda 7 ton. Jadi dia 25 ton, teman-teman. Berarti dia bisa tergantung kontainernya nih. Dia kan butuhnya tadi 25 ton kan. Nah, ini kan 25 ton berarti bisa pakai yang 40 feet atau enggak dua kontainer yang 20 feet gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Oke, lanjut. Nah, nomor 6 adalah buyer mau beli rutin atau tidak nih. Pertanyaannya adalah buyer mau beli rutin atau enggak. Dia bilang rutin. Ngeri banget, teman-teman ya. Rutin mantap, teman-teman, gitu ya. Terus abis itu kalau rutin tuh kita bisa dapat komisi terus, teman-teman. Jos, ya kan? Mantap. Nah, terus abis itu nomor 7 ya kan. Mencari seller di kota apa? Dia nyari seller di kota apa? Bebas, kata dia gitu. Jadi sellernya mau di kota apa? Bebas. Mau di mana aja oke, katanya. Tenang aja. Terus saya tanya, buyer ada di kota apa? Dia bilang Jakarta, nomor 8 nih. Jadi si buyer itu yang punya duit ada di kota Jakarta, teman-teman. Terus abis itu nomor 9, berani beli barang dengan harga berapa gitu kan. Dia berani dengan harga berapa? Dia bilang 6.000, teman-teman, per kilo. Jadi saya nggak tahu harga pasaran dari ini ya, teman-teman, dari asam Jawa. Saya nggak tahu per kilonya itu berapa. Coba kita lihat di Google aja lah ya. Biasa, Tokopedia, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini Tokopedia ya. Kita bisa lihat tuh harganya ya, ada yang 5.000. Jadi dia sanggup belinya 6.000, teman-teman. Ini harganya mahal-mahal ya, 14.000, 26.000 ya, 13.000 ya, 14.000. Nah, dia sanggup beli harganya 6.000, teman-teman. Belinya 6.000 ya, ada yang ini doang nih ya kan nih, tapi ini belinya jumlahnya besar ya. Kalau Tokopedia kan nggak bisa jumlah besar, ini jumlahnya ketengan lah ya, nggak bisa jumlah besar ya. Dia berani harga 6.000. Nah, tantangannya adalah, challenge-nya adalah teman-teman cari ya kan, teman-teman mencari. Kita udah tahu tuh tadi harga pasarannya sekitar segitu ya kan. Nah, challenge-nya adalah coba teman-teman cari supplier ya yang bisa harganya di bawah ini, teman-teman nih, di bawah 6.000 ya. Jadi di bawah 6.000 sedikit lah, biar kita sebagai broker, kita kan broker nih, teman-teman ya. Saya dan teman-teman adalah broker ya kan, supaya kita para broker dapat cuan gitu ya. Ya kalau bisa harganya di bawah ini gitu, karena dia sanggup bayarnya harganya segini nih, 6.000 nih ya. Dia sanggup bayar harga 6.000, teman-teman, gitu per kilo gitu ya. Jadi teman-teman challenge-nya coba deh cari yang di bawahnya 6.000 ya kalau bisa ya, karena dia sanggup beli dengan harga 6.000, teman-teman, gitu. Terus abis itu nomor 10, seandainya separah-parahnya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, yaitu terjadi bypass antara buyer dan seller, apakah tetap dapat komisi gitu ya. Jadi tanpa sepengetahuan kita mereka deal berdua ya kan. Ya logikanya sih itu apes ya, tapi ini saya tanyain aja sih. Ya sekedar pertanyaan aja iseng gitu ya. Nomor 10 dia bilang bisa, teman-teman tuh ya. Dia bilang bisa kalau memang sellernya dari pihak kita ya, kita sendiri yang nyari seller. Oke, gitu ya teman-teman. Kita balik lagi ke WA ya teman-teman. Kata-kata dari Bu Esther ya. Ini udah dapat jawaban dari buyer saya, Mas Juna, dia bilang gitu kan. Tolong bantu di follow up ya. Nah, dia bilang begitu. Siapa tahu jadi rezeki kita tuh ya kan. Siapa tahu rezeki kita, saya dan teman-teman semua yang ada di sini ya kan, yang lagi nonton YouTube saya ya kan. Loh, kenapa pindah ini layarnya? Kok telepon ya? Telepon salah, call connect, maaf, kepencet. Kepencet. Bu Esther kaget kali. Mungkin dia kira langsung ada ini tuh. Dia langsung telepon balik, teman-teman. Maaf Bu Esther, saya off dulu. Ini lagi online ya. Maaf kepencet tadi, maaf ya. Habis itu tolong bantu FU, siapa tahu rezeki. Maaf, ini saya kasih ini deh WA deh. Maaf Bu kepencet. Maaf Bu kepencet. Ini lagi buat kontennya gitu ya. Ini lagi buat kontennya. Sip. Nah, terus habis itu kita balik lagi ke sini. Takutnya kenapa gitu ya, langsung wah, nih Mas Juna langsung dapat nih, padahal lagi buat konten.
Gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi tolong dibantu oke. Terus siapa tahu rezeki kita oke gitu kan. Maaf ini saya baru tadi follow up ke buyernya. Oke. Tolong bisa dibantu segera follow up ke sellernya. Oke. Kita cari ya teman-teman, kita cari bareng-bareng. Semoga rezekinya kita ya. Harga 6.000 itu harga jual ke buyer ya, Mas. Berarti kita harus dapat di bawah harga itu gitu. Ya, di bawah harga itu supaya bisa ada lebihnya buat kita. Ini dia telepon saya, ini saya baru bangun nih. WA aja Bu, saya baru bangun. Ini aku sedang baca gitu. Oke, Mas gitu. Saya baru bangun di telepon ini ya. Terus abis itu saya tanya kan, dari 6.000 itu kita sebagai mediator dapat komisi belum? Atau kita harus markup lagi? Udah dijelasin tadi ya. Ya namanya baru bangun ya, saya masih ngigo ini teman-teman. Ini udah dijelasin di sini ya. Berarti harus dicari di bawah harga itu. Saya tanya lagi ya, dasar gitu ya. Terus kita lihat di sini ya, 6.000 itu harga jual ke buyer. Jadi kita harus dapat di bawah harga 6.000 supaya kita dapat fee-nya. Oke. Berarti kita minta fee ke seller ya. Oke, gitu. Iya, itu ya. Terus habis itu ini akan jadi konten ya, Bu. Jadi aku harus bikin kontennya dulu kalau bisa. Semoga bayarnya benar, nggak fake dan nggak bohong ya, Bu. Soalnya memang ada beberapa yang fake, teman-teman. Jadi ngaku-ngaku punya duit, nggak taunya enggak ya. Biasalah itu kalau di online seperti itu ya. Oke, habis itu ya Mas. Nah nih penampakannya kayak gini nih teman-teman tuh ya. Ini penampakannya nih. Jadi dia diplastikin kayak begini nih tuh ya. Ini banyak banget ini ya. Gitu teman-teman. Ya ini ada videonya juga nih. Ini kita coba play ya. Kita play. Nah tuh ya, ini saya udah ngeplay ini loading ya. Tuh ini kayak gini nih. Nah gitu itu. Terus abis itu pembayarannya cash keras di tempat, COD ya teman-teman, COD ya. Jadi ada barang ada duit gitu, ada barang ada duit. Jadi langsung di tempat. Oke, nanti aku bikin konten YouTube-nya dulu ya kan. Terus packingnya seperti itu buat ekspor ke Thailand. Oh katanya buat ekspor ke Thailand teman-teman. Jadi harus di packing. Terus saya tanya, nanti yang harus packing pihak seller apa buyer? Dia bilang seller. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman dapat di packing ya teman-teman, kayak yang tadi tuh diplastik-plastikin. Jadi nanti si buyer tinggal angkut. Nah terus abis itu ini nggak ada ralat lagi. Ada ralat ini. Jadi saya sebelumnya ada seminar FB Ads itu si Mas Anton ya, salah tanggal jadi ada ralat. Terus abis itu, nah ini dia nanya lagi, untuk asam jawa kalau ada respon dari seller mekanismenya gimana? Ini seperti biasa ya teman-teman. Jadi aku kumpulin dulu info-infonya, tapi nomor HP dan lokasi saya blur biasa ya. Terus abis itu berkas aku kirim ke Mbak ya, Mbak Esther, Bu Esther. Nanti Bu Esther akan kirim ke bayarnya gitu. Terus dia nanti milih siapa seller yang cocok gitu kan. Terus kita ketemu rame-rame, ya udah habis itu deal, bikin kontrak gitu ya teman-teman. Oke, udah selesai. Oke, gitu aja teman-teman. Gitu aja untuk open buyer kali ini ya teman-teman ya, dari Bu Esther, produknya asam jawa. Jadi setelah saya broadcast ya ini ya, jadi teman-teman berusaha lah untuk broadcast juga ke WA-nya teman-teman semua yang teman-teman punya nomor kontak ya kan di WA. Jadi kita estafet, saya estafet ke teman-teman, teman-teman juga estafet sebar kemana-mana. Jadi kita viralkan aja ini. Semoga teman-teman dapat ya. Semoga teman-teman dapat supplier sellernya, supaya dapat sellernya. Semoga harganya juga cocok ya teman-teman. Kalau nggak cocok pun nggak apa-apa, ya udah berarti bukan rezeki kita ya gitu ya. Jadi memang rezeki-rezekian sih ya kayak gini ya. Kendalanya adalah di harga biasanya. Dia mau beli banyak tapi harganya terlalu murah, biasanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga informasi ya kan. Nggak ada jeleknya kalau kita berusaha juga ya kan. Siapa tahu ada ya kan. Segala kemungkinan itu bisa jadi kesempatan, bener nggak? Oke teman-teman, gitu aja untuk konten kali ini. Silahkan teman-teman langsung menyebar, siap pada tugas masing-masing, broadcast masing-masing. Gampang banget, tugas kita hanya broadcastin aja. Nanti teman-teman tinggal estafet aja broadcastan dari saya, disebar aja video ini teman-teman, di-share sebanyak-banyaknya. Nanti kalau teman-teman dapat, teman-teman kasih foto-fotonya ke saya gitu ya. Nanti saya kumpulin ya kan, saya kumpulin terus harganya berapa. Tapi tenang aja, nomor HP sama lokasi saya blur. Jadi biar si bayarnya juga nggak bebas ya teman-teman. Kalau misalnya deal, nanti ketemuan rame-rame bikin deal-dealannya, bikin kontraknya hitam di atas putihnya, MOU-nya gitulah kira-kira. Kalau cocok ya. Oke teman-teman, semoga cocok nih. Semoga rezeki kita amin ya. Amin. Dan satu lagi, kalau teman-teman punya informasi-informasi yang bisa dijadiin open buyer atau teman-teman mau buka open buyer, silahkan ya langsung aja WA ke saya. Nomornya ada di bawah di deskripsi. Teman-teman bisa langsung WA ke saya. Jadi teman-teman save nomor saya juga save nomornya teman-teman. Jadi nanti kalau ada informasi selanjutnya untuk open buyer, teman-teman pasti dapat infonya duluan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk konten kali ini.
Kalau kalian mau belajar internet marketing atau digital marketing, kalian bisa langsung kunjungi aja kampus digital marketing. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman mau jago WordPress, teman-teman bisa ke tutorialmentor.com. Linknya juga ada di deskripsi. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, share, dan komen. Komen di bawah kenapa kalian suka dengan video ini. Komen juga di bawah kalau kalian tidak suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa donasi. Linknya ada di bawah. Donasi ini sangat penting buat saya karena yang pertama adalah kalau nungguin AdSense itu kelamaan, teman-teman. Karena channel ini baru banget. Yang kedua adalah untuk bayar hosting, bayar kartu kredit, bayar cicilan, dan lain-lain. Berapapun jumlah donasi yang kalian berikan, saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur dan berterima kasih sekali. Dan saya doakan semoga kalian selalu sehat, banyak rezeki, selamat kemanapun berada, banyak uang, banyak pahala, banyak berkat, tidak stres, dan selalu bahagia. Dan yang paling penting adalah berharap supaya kalau yang punya utang lunas di tahun ini. Amin. Jangan lupa juga untuk subscribe pastinya, biar nggak 00 banget subscribernya. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau ada video-video baru dari channel Open Buyer ini, kalian pasti tahu duluan. Soalnya saya juga nggak sabar pengen ketemu kalian lagi. Mantap. Untuk penutup, saya berikan pantun lagi. Kalau olahraga itu enaknya adem-adem, yaitu sore-sore. Pas lagi istirahat sore, jadi ingat punya temen yang namanya si Andre. Si Andre tinggal di Surabaya, sering dipanggil Are. Si Andre ini rajin ikut kegiatan pramuka, yaitu jambore. Tapi ada kejadian sedih, yaitu temennya si Andre. Dia sering main lotre. Kalau lagi menang, dia senang sekali dan bilang hore-hore. Pemain lotre itu ada pria, ada wanita, jadi nggak pandang genre. Tapi jangan main lotre lah, berbahaya. Nanti bisa-bisa kita jadi kere. Nanti kalau kere, jadi stres. Masuk got, mainan ikan cere. Daripada manyun, mending kita jalan-jalan ke negara yang bersih, tertib, rapi. Negara yang maju, yaitu negara Singapura. Singapura lagi, aduh.